Tuhan, kami merindukan Engkau Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau Roh Kudus. Tuhan, taruhkan kerinduan-Mu lebih lagi dalam hati kami. Taruhkan cinta-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami Bapa. Lebih lagi Tuhan. Alirkan kasih dan cinta-Mu lebih lagi Tuhan. Buat kami haus, buat kami lapar, buat kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau, Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat hari ini Tuhan, sore menjelang hari ini Tuhan, kami datang membawa puji-pujian dan ucapan syukur kami. Dan kami percaya Engkau berkenan dan Engkau mendengarkan dari tempat-Mu yang maha tinggi dan maha kudus. Kami percaya Tuhan pada saat kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, setiap kami dikuatkan dan disegarkan kembali dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh peneguhan daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, jadikan firman ini menjadi rema kekuatan buat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua kami Tuhan dalam nama Yesus, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar setiap kata-kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami yang memberkati dan meneguhkan setiap kami. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita? Siapa yang bersukacita? Siapa yang diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan? Ya kan? Amin. Saya percaya pun Tuhan disenangkan. Amin. Amin. Sebuah kerinduan yang Tuhan yang kita bawa dari dalam hati kita. Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ya kan Bapak Ibu ya? Dan saya percaya biarlah kerinduan akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah baca flyer? Saudara-saudara anak-anak muda sudah baca flyer? Ibadah kita hari ini ada yang tahu temanya? Atau datang aja lah tema terserah. Ada yang tahu? Ada yang membaca atas maksudnya yang dikirimkan oleh Pastor Ari? Ada? Boleh Kak tunjuk tangan? Judulnya apa? Temanya hari ini apa? Nggak ada yang tahu ya? Pokoknya yang penting datang ibadah gitu ya. Kalau gitu tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu ya kan? Nggak peduli judulnya apa, nggak peduli temanya apa, yang penting datang ibadah ya kan? Amin? Ya, saya kasih tahu deh kalau begitu. Judul kita adalah, tema kita hari ini adalah berkobar bagi Kristus. Ya kan? Berkobar bagi Kristus. Kita katakan sama-sama berkobar bagi Kristus. Amin. Kalau kita mendengar kata berkobar, ingatnya apa Bapak Ibu? Ingatnya apa? Api ya? Semangat ya? Berkobar. Hati-hati api itu semakin berkobar. Ya kan? Ingat api dong ya kan? Hati-hati itu apinya semakin berkobar, berarti ada nyala. Misalnya kita hidupin matches. Zaman sekarang masih pakai matches nggak sih kalau orang merokok? Enggak ya? Ya kan pakai api, apanya biasa. Tapi kalau bilang berkobar, apinya itu kan menyala-nyala. Benar nggak? Benar nggak? Seperti tadi pemimpin pujian, kayaknya kita harus lebih bersuka cita lagi ya kan? Amin, amin. Berkobar itu kan berarti bukan hanya sekedar nyala, tapi apinya itu merembet ke sana kemari. Menyala dia, benar nggak? Katakan amin. Siapa yang mau berkobar buat Tuhan? Amin, amin. Nah hari ini kita dikuatkan dan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema berkobar bagi Kristus. Untuk menjadi dasar firman Tuhan, tema kita pada sore menjelang hari ini, kita buka dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Sekali lagi dengan hormat saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar,
dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat 17 kita lanjut Bapak Ibu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta bagi dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya. Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya nggak ada calling-callingan sama pemimpin pujian, tapi puji-pujian hari ini mengingatkan kita untuk kita berkobar bagi Kristus. Katakan amin. Kurindukan, berarti kita merindukan Tuhan, kita merindukan kasih mula-mula, kita merindukan lawatan Tuhan, mengurapi dan menyegarkan setiap kita. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Semua orang pasti ada pergumulan, ada persoalan, ada sesuatu yang diharapkan, ada doa-doa yang dinanti-nantikannya. Benar nggak? Anak-anak muda punya cita-cita nanti begini kan? Berharap, benar nggak kepada Tuhan? Ya kan? Mau dia masih anak-anak muda pun dia punya pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Amin. Oke. Dikatakan boleh tampilkan Ibu di ayat 11. Nah, di sini dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Saudaraku dalam Tuhan, kita sering mendengar atau membacalah, kita belajarkan ya. Kata tetapi ini di sini yang dimaksud bukan hanya sekedar partikel penghubung antara kata sambung atau perantara antara kata pertama dengan kata kedua. Tetapi kata tetapi di sini sesungguhnya berhubungan erat dengan kata jauhilah. Saya jelaskan pelan-pelan dan saya mengundang Bapak Ibu boleh perhatikan ke depan supaya kita sama-sama mengerti karena ini luar biasa. Dikatakan tetapi, saya ulangi lagi, tetapi ini bukan hanya sekedar partikel dalam bahasa Indonesia antara penyambung kata pertama dengan kata kedua. Seperti yang kita baca dalam buku pelajaran, benar nggak? Tetapi namun kata tetapi di sini sangat berhubungan dengan kata jauhilah. Kata kerja, jauhilah dalam bahasa aslinya bahasa Yunani yang dimaksud di sini adalah saudaraku menggunakan kata peugo yang dapat diartikan to run or move fastly from dangers. Jadi run away from. Saya ulangi sekali lagi kata jauhilah di sini bukan hanya sekedar yuk kita jauhin. Misalnya ini ada api. Udah jauhin itu ada api nanti kebakar. Jauh. Benar gak? Jangan mendekat sama dia jauh-jauh. Ya kita menjauh. Ya kan? Misalnya ini dia contohnya api. Jangan dekat. Ya udah saya menjauh. Tapi di sini yang dimaksud dengan kata kerja Yunani peugo adalah run away from dangers.
Berlari artinya to run or move fastly. Bayangkan Bapak Ibu, kata jauhilah dalam kata aslinya peugo yang artinya to run or move fastly. Run away from dangers. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Jadi bukan sekedar kata-kata jauhilah semuanya itu. Jauhin, udah saya menjauh, saya gak mau dekat-dekat. Tapi lari. Bapak Ibu pernah gak sih berlari? Kalau berlari. Apakah itu berlari Bapak Ibu? Enggak ya, itu bukan berlari, itu fashion show. Iya kan? Kalau jalannya seperti itu, walaupun dia cepat, iya kan? Tapi ini run away berarti berlari. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini berkobar bagi Kristus. Tetapi pelan-pelan ya Bapak Ibu. Engkau hai manusia Allah, kita mundur ke sedikit. Engkau hai manusia Allah. Apa yang dimaksud dengan engkau hai manusia Allah? Ini adalah surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Ya kan Bapak Ibu? Ini saya sedikit maksudnya flashback supaya Bapak Ibu mengerti. Timotius ini masih anak muda Bapak Ibu. Nah kemudian perkataan ini dikatakan sebagai suatu perkataan penghargaan. Bapak Ibu punya panggilan kesayangan enggak buat anak-anaknya? Atau adik-adik anak muda punya panggilan kesayangan enggak buat dari orang tuanya? Ada enggak? Nah, kalau ini dikatakan bukan panggilan kesayangan tetapi engkau hai manusia Allah adalah suatu pernyataan panggilan mulia gitu. Artinya sesuatu yang membedakan Timotius dengan yang lainnya. Berarti kalau begitu ini buat Timotius dong? Bukan. Ini bukan hanya sekedar buat Timotius, tapi ini firman buat saudara-saudara dan saya. Katakan amin. Jadi di sini tetapi engkau hai manusia Allah yang dimaksud adalah Timotius yang mengalami pertobatan dan dia menjadi milik Allah. Oleh karena itu dia hidup tetapi bukan dia lagi yang hidup. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Bapak Ibu yang sudah melayani anak-anak muda, shalom semuanya anak-anak muda. Apakah adik-adik punya kerinduan untuk melayani? Amin, catat ya. Yang sudah melayani, yang sudah mengalami Tuhan, mengalami pertobatan. Saudara, anak-anak muda dengar di sini, engkau adalah manusia Allah, katakan amin. Suatu panggilan mulia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan, aku manusia Allah. Amin. Saya mau dengar kata-kata dari saudara-saudara yang beribadah saat ini. Saya manusia Allah. Ya. Jadi tetapi engkau hai manusia Allah, ini bukan hanya untuk Timotius, tapi buat saudara-saudara dan saya yang mengalami, yang berjumpa, yang bertobat, yang mengenal dan berjumpa Tuhan di dalam segala kasih karunia-Nya. Katakan amin. Oke, saya ulangi lagi tadi. Jauhilia artinya dalam bahasa Yunani adalah diambil dari bahasa Yunani piogo yang artinya to run or move fastly, yang artinya juga run away from. Jadi lari ya, lari. Jauhilah ini bukan hanya sekedar menjauh, tapi suatu tindakan berlari. Seseorang yang menerima perintah tersebut tidak boleh tinggal dalam bentuk pasif. Oke? Tapi melainkan harus segera, katakan segera. Segera melakukan apa yang diperintahkan secara terus-menerus. Jadi jauhilah itu, oh ya sekarang saya mendekat, saya mendekat. Tapi yang dimaksud di sini adalah jauhilah, run away from, secara terus-menerus. Katakan amin. Lari secara terus-menerus, tidak dalam keadaan situasi dan tertentu saja, tapi lari dalam terus-menerus. Katakan terus-menerus. Katakan terus-menerus Bapak Ibu, saudara-saudara anak muda. Kita lanjut ya kalimatnya. Tetapi engkau hai manusia Allah, tetapi saudara dan saya yang bertobat, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dikatakan jauhilah semuanya itu. Larilah secara terus-menerus dari semuanya itu. Dari semuanya itu apa? Kita buka yuk. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu baca aja deh, saya ambil intisarinya. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Bapak Ibu boleh buka, mungkin bisa ditampilkan sekilas. Dikatakan di sini,
dalam 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10, tetapi jauhilah semuanya itu. Apa yang dikatakan? Jauhilah semua itu. Jauhi namanya iri hati, jauhi namanya fitnah, jauhi namanya kecurigaan, jauhi semua namanya percekcokan, jauhi semuanya tentang perkara-perkara dunia yang menyakitkan, yang membuat saudara dan saya lemah. Katakan amin. Amin. Tetapi jauhilah semuanya itu, lari. Ingat Bapak Ibu, apa katanya? Lari. Amin. Bukan hanya sekedar menjauh, tapi lari dari semua itu. Lari dari sebuah sikap pertikaian, lari dari sebuah sikap percekcokan, iri hati, cemburu, amarah. Katakan amin. Berkobar bagi Kristus. Itu yang dimaksud Bapak Ibu, 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Larilah dari semua itu. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu dengarkan. Ayat 2b sampai 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Kita baca bersama-sama boleh? Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya sampai di sini tadi sudah dikatakan apa yang kita harus jauhi. Kita harus lari dari apa Bapak Ibu? Kita harus lari dari pertikaian. Kita harus lari dari silat kata, curiga, fitnah, segala kejahatan. Kita harus lari bukan sebentar mendekat, sebentar menjauh, sebentar mendekat, sebentar menjauh. Tapi kita harus lari daripada itu, katakan amin. Kembali lagi Ibu, 1 Timotius 6 ayat 11. Dikatakan 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, tetapi engkau saudara-saudara dan saya yang mengalami pertobatan, yang telah mengenal Tuhan, yang menerima penebusan dari Yesus, yang menerima kasih karunia, jauhilah, larilah dari semuanya itu, dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10 yang tadi dikatakan ya, pertikaian, percerideraan, fitnah, gosip dan sebagainya, kita harus lari dari semuanya itu. Karena itu ternyata meredupkan api semangat kita dalam mengasihi Tuhan. Dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saudaraku, yang dimaksud kejarlah di sini dalam bahasa Yunani adalah dieoke. Katakan dieoke. Ya, berasal dari kata dasar dioko yang secara khusus digunakan oleh tentara-tentara untuk mengejar musuh. Bayangkan saudaraku, kata kejarlah ini bahasa aslinya itu dioko yang digunakan oleh dalam arti istilahnya tentara-tentara ngejar musuh gimana enggak? Maksudnya gini, kalau tentara mengejar musuh, ayo kita kejar. Enggak begitu kan? Kalau tentara mengejar musuh, dia akan berusaha sekuatnya bagaimana musuhnya itu ketangkap. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Dia akan berlari, dia akan mengejar. Kejadian yang saat ini lagi ramai, bagaimana bangsa Hamas gitu ya, mengejar Israel. Tentara-tentara bagaimana kalau lagi berperang? Kan mengejarnya sungguh-sungguh, benar enggak? Pokoknya musuhnya harus kalah. Benar enggak? Nah ini digambarkan kejarlah itu seperti itu. Jadi perlu usaha, perlu berlari, perlu dengan menggunakan sekuat tenaga Bapak Ibu. Bukan hanya oh ya lari, tidak, tapi kata kejarlah ini ibarat tentara yang berusaha mengejar musuhnya dan menangkap musuhnya. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara mau berkobar bagi Kristus, kejarlah bukan dengan lari yang biasa, tetapi ibarat tentara yang sedang berusaha mengejar musuhnya. Bukan berusaha, tentara yang mengejar musuhnya. Ada nggak tentara di medan pertempuran santai-santai? Keburu mati dia, keburu ditembak, benar nggak? Dia harus sigap, dia harus berusaha bagaimana dia harus menangkap musuhnya. Amin.
Nah, oleh karena itu ada 3 hal bagaimana kita menjaga agar api itu tetap menyala. Katakan amin. Amin. Ya. Yang pertama adalah kita mengejar hal yang benar. Katakan, saya mengejar hal yang benar. Saya mau mengejar hal yang benar. Pertama, apa yang dikatakan? Keadilan. Katakan keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya suka melihat ada, pokoknya Facebook, Instagram, pokoknya semua dunia media sosial. Sambil melihat status-status orang, saya mengatakan, Tuhan itu maha adil ya. Saya nggak sebutkan namanya, atau tapi banyak hal saya melihat status-status orang, atau cerita-cerita orang di Facebook, tapi saya berbicara dalam hati saya, Tuhan itu maha adil. Pada saat saya membaca status orang atau melihat gambar-gambar yang mereka postingkan, saya berkata lagi, Tuhan itu maha adil. Itu yang memberikan kekuatan bagi saya. Bapak Ibu pernah nggak pada saat lagi melihat status orang atau melihat gambar orang, dari dalam hati Bapak Ibu keluar, Tuhan itu maha adil? Pernah nggak Bapak Ibu? Bukan sesuatu yang Tuhan nyatakan, artinya saudara hanya melihat status atau gambar orang, cerita tentang orang lain, tapi saudara dalam hati berkata Tuhan itu maha adil. Pernah enggak Bapak Ibu, saudara, haleluya, ya kan? Melihat gambar orang, melihat cerita hidup orang, kita berkata Tuhan itu maha adil. Dan saudara pasti mau juga Tuhan menyatakan kemahaadilan itu dalam hidup setiap kita pribadi, katakan amin. Karena memang Tuhan kita itu adalah maha adil. Maka yang dikatakan kejarlah keadilan. Setiap kita yang telah mengalami pertobatan, dikatakan kita harus mengejar keadilan. Orang tua kita harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Anak-anak muda dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, berlakulah adil bagi teman-teman yang lain, bagi saudara-saudara kita. Jangan kita pilih kasih, berlakulah dengan adil. Katakan, saya mau berlaku dengan adil. Katakan, saya mau berlaku dengan adil. Tidak memilih-milih, oh iya dia kan kaya jadi saya dekat-dekat. Oh saya kan akan mendapatkan keuntungan dari dia, terus kita baik-baikin. Tapi mari kita berlaku adil kepada semua orang sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Katakan amin. Amin. Berlakulah adil. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu. Apa yang dikatakan pertama-tama, bagaimana kita mengejar hal yang benar? Poin pertama adalah, maksudnya dari poin yang mengejar hal yang benar itu dikatakan kejarlah keadilan. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Ya, ini ya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara punya pengharapan enggak? Ada sesuatu yang sedang diharapkan enggak dalam pergumulan doanya? Ada? Ada yang sudah menjawab, ada yang sudah didapat, atau ada yang masih menanti? Ada enggak yang masih menanti seperti saya lagi menanti jawaban Tuhan? Ada? Nah, katakan Tuhan adil. Tuhan maha adil. Katakan Tuhan maha adil. Ambil tangan kanan kita dan katakan di dalam tepuk dada kita, Tuhan maha adil. Amin. Tuhan itu maha adil. Oleh karena itu kita diingatkan bagaimana kita mengejar hal yang benar. Dikatakan kita harus bertindak berlaku adil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Pemimpin gereja, orang tua, anak-anak muda bersikap adil dimanapun berada. Engkau dipercaya suatu hari menjadi orang hebat. Berlakulah adil kepada karyawanmu. Kan kita nggak tahu nanti anak muda dari salah satu di sini ada yang jadi menjabat menteri. Nggak ada yang tahu kan, benar nggak? Ya kan nggak ada yang tahu hidup seseorang, benar nggak? Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha. Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Siapa yang punya cita-cita? Ada yang tahu nggak? Siapa yang ada yang punya kerinduan pengen duduk di pemerintahan, menjadi pejabat, pengusaha? Nggak ada yang tahu. Mungkin di belakang sana jadi suatu hari jadi penginjil yang luar biasa. Ya amin. Amin.
Nanti kalau Bapak Ibu dipercaya, anak-anak muda dipercaya menjadi orang-orang hebat, jadi pemimpin, jadi direktur, jadi pengusaha, berlakulah adil kepada karyawanmu. Katakan amin. Jadi orang tuanya anak-anak muda berlakulah adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Dari kisah Yusuf pun kita belajar, mengapa Yusuf sampai dibuang saudara-saudaranya? Karena orang tuanya pilih kasih, ya kan? Tapi dari situ kita belajar Bapak Ibu. Nah, dikatakan kembali 1 Timotius 6 ayat 11, saya hari ini akan menyampaikan begitu banyak ayat firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu yang bekerja buat kita semuanya. Ya, kejarlah keadilan, ibadah. Setiap hari saya ibadah kok Pastor Roli. Setiap hari saya ibadah kok, setiap minggu saya gak pernah absen. Bahkan kadang-kadang saya hari Jumat ibadah, hari Kamis ibadah, hari Rabu ibadah, saya rajin ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah ibadah dari suatu sikap hati yang paling dalam. Suatu sikap hati yang benar. Amin. Amin. Bukan hanya sekadar ibadah, tapi berbicara mengenai suatu kehidupan yang mengartikan, yang membawa kita kepada pertobatan dan membawa kita kepada kekudusan. Katakan amin saudaraku. Amin. Anak-anak muda, Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan lewat perkataanmu, lewat kesetiaanmu, lewat kekudusan hidupmu. Jadi setiap kita yang dimaksud di sini ibadah, kejarlah ibadah. Bukan karena kuantitas, tapi kualitas ibadah kita. Bagaimana kita membawa sikap hati kita kepada Tuhan. Katakan amin. Roma 12 ayat 2 berkata, Roma 12 ayat 1 berkata, kita buka firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Bapak Ibu boleh buka Alkitab elektroniknya. Amin. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya bukan sok suci, saya bukan sok benar, saya bukan sok kudus Bapak Ibu. Perjalanan kehidupan saya panjang, tapi ini firman Tuhan yang mengingatkan bagi kehidupan kita, bahwa kita harus mempersembahkan ibadah kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kejarlah, ingat tadi, kejarlah ibarat tentara yang mengejar musuhnya. Kita mengejar keadilan, kita mengejar ibadah bukan karena seringnya kita beribadah, tapi bagaimana sikap hati kita dari kedalaman kita memancarkan kebenaran dan menghasilkan dan hidup di dalam pertobatan, di dalam kekudusan Tuhan. Katakan amin. Amin. Anak-anak muda mau menjaga kehidupannya supaya engkau diangkat lebih hebat lagi daripada orang tuamu. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau anak-anak muda di sini mana? Katakan amin. Halo shalom anak muda. Shalom. Mana suaranya saya doang yang semangat. Shalom. Oh ya kan. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan deh. Buat saya lebih semangat lagi. Berkabar bagi Kristus ya Bapak Ibu. Dan dikatakan yang ketiga, yang belum ketiga, masih poin pertama. Mengejar hal yang benar. Apa mengejar yang benar? Ibadah sudah, kesetiaan. Kesetiaan nih. Ya kan? Kesetiaan. Tuhan kita adalah Allah yang setia, setuju? Tuhan kita adalah Allah yang maha adil, setuju? Amin. Dan kita diminta untuk menjadi orang percaya setia sampai akhir. Kita banyak atau pernah mendengar kisah seseorang atau baca gitu atau mendengar gitu. Luar biasa melayani Tuhan, tapi dalam perjalanannya dia meninggalkan iman percayanya karena ketemu dengan laki-laki ganteng dan kaya. Enggak di sini kan? Ya kan? Dia ketemu dengan wanita cantik dan kaya, dia tinggalkan iman percayanya karena cinta saudaraku. Ya kan? Banyak orang-orang meninggalkan iman percayanya karena cinta, karena harta, karena tahta, karena jabatan. Wah, kalau saya begini nanti saya akan lebih cepat naik jabatan. Tapi hari ini bagaimana kita tetap berkobar bagi Kristus. Kejarlah apa yang dinamakan dengan namanya kesetiaan. Katakan amin. Tuhan kita tidak pernah memungkiri firman-Nya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berjanji dan tidak melakukannya dan ataupun tidak menepatinya. Dia menepatinya saudaraku. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 kita baca Mazmur 103
ayat 17 sampai 18. Mazmur 103 yang menyatakan kesetiaan dari sisi Allah. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi kalau adik-adik muda, saudara dan saya sedang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, setialah. Setialah dalam mencari Tuhan, setialah engkau dalam melayani. Karena setiap kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, bukan melayani gembala atau pendeta kita atau koordinator kita atau siapapun. Tapi lakukanlah itu buat Tuhan, amin. Setialah kita dalam melayani, setialah kita dalam beribadah, setialah kita dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan di dalam kebenarannya dalam kehidupan kita. Amin. Setia karena Tuhan kita itu setia. Kejarlah kesetiaan. Katakan, saya mau mengejar kesetiaan. Saya mau mengejar kesetiaan. Dari sisi manusia kita buka dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4, biar firman Tuhan ini mengenyangkan kita lah ya saudara ya. Kita dikuatkan berkobar bagi Kristus. Api itu enggak sekedar menyala, tapi api yang berkobar itu kena kepada sekeliling kita. Katakan amin. Amin. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Halo? Keren gak firman Tuhan ini? Bukan hanya pandangan manusia, pandangan Allah dan manusia. Jadi kalau saudara dan saya tetap setia, kita tuh dapat penghargaannya dari Tuhan dan manusia. Keren gak? Iya kan? Keren ya? Kita bukan hanya dapat penghargaan daripada pandangan Allah, tapi kita juga mendapatkan penghargaan dari kedua belah pihak, Allah dan manusia. Saya mau menjadi orang yang setia. Katakan amin saudaraku. Angkat kita tangan kita sama-sama. Biar mata Tuhan yang melihat, katakan saya mau menjadi orang yang setia. Setia sampai akhir. Amin. Kita kembali 1 Timotius 6 tadi. Kejarlah apa yang kita kejar, ibarat tentara yang sedang mengejar musuhnya. Yaitu kasih. 1 Timotius 6 ayat 11. Kasih. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Dasar sebuah Injil mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kita harus kejar adalah kasih. Amin. Kita disakiti, kasih. Kita difitnah, kasih. Kita digosipin, kasih. Kita di apapun katanya kasih. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. 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 Kejarlah kasih bukan hanya ya udahlah. Ya udah. Tapi kejarlah seperti tadi dikatakan arti sesungguhnya yang dimaksud dengan kejar adalah ibarat tentara yang sedang mengejar musuhnya. Kita pun demikian juga kita melakukan kasih itu ibarat kita sedang mengejar musuh kita. Kita penuh dengan kasih. Kita impartasikan kasih bukan karena kuat gagah ke kita. Tapi oleh Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Katakan amin. Amin. Kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh teladan mengasihi dan melayani kita. Amin Bapak Ibu. Anak-anak muda amin. Kasih. Mama, papa marah-marah kasih. Anak orang tua kasih. Ya kan. Pokoknya kasih kita pun semua kalangan. Kasih inilah yang harus kita kejar saudaraku. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih supaya api yang ada dalam kehidupan kita berkobar. Bukan hanya sekedar menyala. Dan dikatakan bagaimana kita mengejar hal yang benar itu, yaitu kesabaran dan kelembutan saudaraku. Buka Amsal 16 ayat 32, apa yang dikatakan mengenai kesabaran. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Aduh saya gak sabaran. Kita semuanya itu dalam proses Bapak Ibu. Kalau mau dibilang saya pun orangnya gak sabaran sebenarnya. Tapi dengan firman Tuhan kita diingatkan kita harus menjadi orang yang sabar. Benar gak? Amin. Kesabaran.
sabar dan lemah lembut, saudara. Kelembutan. 1 Timotius 6 tadi boleh balik lagi, Ibu. Kesabaran, kelembutan. Jadi kesabaran seseorang itu menghasilkan ketekunan dan di dalam kesabaran itu ada kualitas. Katakan amin. Ya kan? Kita sabar menanti, kita tekun. Akhirnya yang tumbuh, akhirnya yang lahir apa? Kualitas. Benar enggak? Kualitas dari buah kesabaran itu. Bapak Ibu mau jadi orang biasa atau orang yang berkualitas? Saya mau menjadi orang yang berkualitas. Saudara mau kan? Mau ya? Katakan siapa yang mau menjadi orang yang berkualitas. Amin ya. Nah, jadi kalau dibentuk, saudara dibuat emosi, diingatkan untuk sabar, berarti saudara sedang dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang berkualitas. Anak-anak muda dibentuk engkau menjadi pribadi yang berkualitas. Amin. Saya dibentuk menjadi orang yang banyak hal yang membentuk dalam kesabaran, tapi salah satunya yang saya ingat banget, saya dibentuk menjadi lebih lagi sabar waktu ngurus orang tua. Orang tua saya kan udah pernah cerita, saya itu 2 bersaudara, abang saya meninggal tahun 91, jadi udah gak ada lagi lah kan, jadi boleh dibilang saya satu-satunya anak mama saya. Mama saya sakit, usia 70-an kena sakit, 75 lah gitu ya, 74. Maria saat itu masih kecil, saya sendiri gak punya saudara kandung nih, ngurus orang tua itu, aduh luar biasa saudara. Kalau ngurus anak bayi nangis, kasih minum susu diam, benar gak? Ngurus orang tua itu ibarat kayak anak kecil lagi, tapi nggak seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu nangis, dikasih minum susu diam. Kalau orang tua, aduh luar biasa mengurusnya. Tapi dari situ saya dibentuk menjadi orang yang sabar. Dibentuk dengan sesuatu yang rasanya nggak mudah, yang nggak bisa diceritakan. Nggak ada tempat pengaduan, nggak ada tempat bercerita. Kembali lagi, saya satu-satunya anak dari orang tua saya. Walaupun saya 2 bersaudara, tapi abang saya telah lama dipanggil Tuhan, papa saya juga dipanggil sewaktu saya masih kecil. Jadi menghadapi orang tua dengan usianya yang sudah 74 tahun pada saat itu dipanggil Tuhan tahun 7, mama saya dipanggil usia 77. Dibentuk kesabaran, saya dibentuk gimana sih diproses yang harus benar sabar, nggak bisa lari. Kalau kita lari ya kita durhaka, benar nggak? Iya kan? Tapi kita harus mengurus, kita harus sabar, merawat orang tua yang sakit itu tidak mudah, katakan. Ya kan? Ada yang bilang mudah merawat orang tua yang sedang sakit, enggak mudah Bapak Ibu. Tapi setiap kita dibentuk, diproses dengan kesabaran dan kelembutan untuk menghasilkan kualitas, katakan amin. Amin. Nah, mengejar hal yang benar, bagaimana kita berkobar bagi Kristus dikatakan yang pertama, mengejar hal yang benar. Yaitu kejarlah, berlarilah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Kejarlah yang namanya keadilan, kejarlah yang namanya ibadah. Bukan karena kuantitas ibadahnya, tapi kualitas ibadahnya. Yaitu suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sikap hati kita. Kejarlah yang namanya kesetiaan. Tuhan saya setia, suatu hari saya ketemu dengan laki-laki ganteng dan kaya, saya nggak boleh tinggalkan iman percaya saya. Suatu hari saya ketemu dengan wanita cantik yang kaya, yang keren dan segala-galanya, hidup saya dijamin, jangan tinggalkan iman percayamu hai anak-anak muda. Kejarlah yang namanya kasih, kejarlah yang namanya kesabaran, kejarlah yang namanya kelembutan. Amin. Poin pertama tadi, mengejar yang benar. Bagaimana kita berkobar bagi Kristus. Poin yang kedua dikatakan adalah bertandinglah dengan benar. Katakan amin. Bertandinglah dengan benar. Kita sama-sama sambil pejamkan mata kita angkat tangan kita dan kita kepal tangan kita, katakan bertandinglah dengan benar. Amin. Kita buka di ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Demikian kita baca lagi Bapak Ibu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Bertanding itu berjuang saudaraku. Ada enggak orang bertanding ya udah saya bertanding? Enggak, pasti dia berjuang. Orang yang bertanding pasti berlatih, benar enggak? Ada enggak sih para petanding dia mau bertanding, dia santai-santai. Ada enggak? Iya kan? Orang yang bertanding petinju aja atau apapun yang namanya pertandingan pasti ada namanya latihan. Benar enggak Bu? Iya kan? Dalam latihan itu pernah enggak kesleo kakinya? Kalau dia seorang pelari, pernah enggak?
Pasti seorang petanding, pasti yang pernah namanya cedera, jatuh, iya pernah. Tapi dia nggak menyerah. Kalau dia menyerah, dia bertanding tidak Bapak Ibu, saudaraku. Benar nggak anak-anak muda? Di sini ada yang pernah ikut lomba-lomba, kejuaraan misalnya lomba apa gitu, pernah nggak? Pernah ya? Ada latihan ya? Pada dalam latihan pernah nggak misalnya cedera, misalnya contohnya lah mau tanding futsal gitu ya. Pasti ada namanya jatuh gitu kan ya, tapi nggak menyerah kan. Namanya mau ikut pertandingan, benar nggak? Jadi dalam pertandingan bagaimana kita berkobar bagi Kristus, bertanding dengan benar, berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh, jangan menyerah. Dalam orang yang mau bertanding ada latihan. Dalam latihan itu jangan mudah menyerah sekalipun, aduh saya jatuh, aduh kaki saya tergores, ya kan? Atau mungkin orang yang mau ikut lomba masak pun pasti ada latihannya, benar nggak Bu sih? Ya kan? Pasti ada dong, cara cep-cep, mungkin tangannya kepotong, ngomong-ngomong kemarin tangan saya kepotong loh Bu. Potong, saking semangatnya lihat jam, aduh udah jam 2, saya masih mau buat sayur gitu kan ya, Bapak Ibu nggak datang semua, ya kan, nanti berikutnya datang lah ya gitu kan ya. Wah ini tangan saya kepotong gitu, kuku saya aduh gitu kan, mari gitu kan ya. Nah itu, setiap orang yang mau bertanding pasti ada namanya latihan, dan dalam latihan itu ada cedera, mungkin ada jatuh, mungkin ada kesleo, benar nggak Bapak Ibu? Tapi menyerah nggak? Enggak kan? Tetap bertanding kan? Nggak mau, saya nggak mau. Kan saya kepotong ini saya bukan berarti saya nggak mau masak lagi, enggak kan? Nanti saya kalau nggak masak ntar kami nggak makan ya kan? Tetap mau motong bawang putih, bawang merah. Artinya dalam pertandingan ada pelatihan, dan di dalam latihan itu kita diingatkan untuk tetap berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kembali lagi, jadi ngomongin bawang putih, bawang merah ya. Bertanding dengan benar, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Kalau orang lagi dalam sebuah pesta pernikahan, biasanya saya ingat tuh, terlintas nih, ngelempar bunga, ya kan, benar ke belakang. Siapa yang dapat katanya begitu. Kan pada saat orang melempar itu kan merebut gak? Benar gak sih? Benar gak sih Bapak Ibu? Dapat gitu ya kan? Merebut kan? Dan di sini kita sebagai bagaimana kita berkobar bagi Kristus, kita jangan biasa-biasa aja ibadah. Kita jangan biasa-biasa aja dalam mengejar Tuhan, tapi kita rebut bagaimana itu menjadi milik kita. Pada saat firman Tuhan berbicara, ambil, tangkap dengan iman. Itu firman buat saya, itu buat saya, katakan amin. Karena itu berbicara mengenai rebut. Kalau rebut dilempar, ya udah saya rebut. Enggak kan? Tapi kalau berebut kan dia berusaha ya Bapak Ibu. Berusaha untuk menangkapnya, katakan amin. Saya semangat banget sampai saya lompat ya Bapak Ibu ya. Rebutlah, bertandinglah dengan benar. Orang yang terima Tuhan Yesus, jangan santai hidupnya. Tapi dalam kehidupannya harus ada perjuangan. Amin. Pertandingan. Kita terima Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kita selamat. Tapi kan ada perjalanannya. Ya kan? Usia kita, kalau kita mengatakan 70-80 tahun, lebih daripada itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi kita imanilah ya, kita panjang umur, kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin ya, orang tua kita panjang umur, kita dapat melihat cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, amin. Dengan kebahagiaan lah ya, dengan berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kembali yang kita ke topiknya, rebutlah hidup yang kekal. Artinya kita harus konsisten, amin. Kita harus tetap komitmen di dalam apa yang kita katakan kepada Tuhan, amin. Ada kegigihan, dilakukan secara terus menerus. Kembali lagi yang tadi, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah kasih kesetiaan, ya kan? Jauhilah semuanya itu artinya bukan hanya sekedar menjauh, tapi kita run away from dangers. Kejarlah, kita berusaha sekuat tenaga seperti ibarat tentara mengejar musuh. Dan kembali lagi dikatakan poin yang kedua, bagaimana kita berkobar bagi Kristus, bertandinglah dengan benar saudaraku. Ya kan? Nah, Rasul Paulus mengingatkan, dikatakan, untuk itulah engkau telah dipanggil. Siapa di sini yang dimaksud engkau? Timotius. Tapi Timotius zaman sekarang kita adalah saudara dan saya. Maksudnya firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Tapi saya mau kasih tahu kenapa dikatakan untuk itulah engkau telah dipanggil.
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Apa yang dimaksud dengan di depan banyak saksi? Firman-Nya berkata, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan. Demikian juga Bapak Ibu, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar. Pada saat kita bertobat, Bapak Ibu lahir baru, terima Tuhan Yesus. Siapa yang sudah dibaptis di sini? Nah, pada saat kita atau lahir baru, mungkin belum dibaptis tapi sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Aku menerima Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Itu dalam pengakuan kita. Pada saat kita mengucapkan itu kan Tuhan Allah mendengarnya, benar enggak? Allah mendengarkannya, benar enggak Bapak Ibu? Kita mengatakan, Tuhan aku menerima Engkau Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu kan kita ikrarkan di hadapan Allah, amin. Dan Allah yang mengaruniakan keselamatan itu kepada saudara dan saya. Itu yang dimaksud, yang telah engkau ikrarkan. Jadi bagaimana Timotius bertobat, dia mengikrarkan, dia memberikan dirinya menjadi hamba Tuhan, dia ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus pun menyaksikan siapa dia di hadapan Pontius Pilatus. Kita buka yuk firman Tuhan Yohanes 18 ayat 37, sebentar lagi kita selesai. Yohanes 18 ayat 37. Ini mengingatkan kita, kalau Yesus saja berani bersaksi siapa dia di hadapan Pontius Pilatus, masakan saudara tidak berani bersaksi untuk menyaksikan Tuhan dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita baca Yohanes 18 ayat 37. Kita baca yuk firman Tuhan dengan berdiri. Yohanes 18 ayat 37, 3, 2, 1. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau Yesus saja berani menyatakan dirinya di depan Pontius Pilatus, dikatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Yesus mengatakan, di hadapan Pontius Pilatus saudaraku, dia berani menyaksikan siapa dia. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi bagi saudara dan saya yang mau senantiasa berkobar bagi Kristus, jangan malu untuk menyaksikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam pertobatan mungkin ada cerita-cerita yang tidak baik, tetapi dengan cerita-cerita kesaksian kita itu, kita mempermuliakan nama Tuhan karena Tuhan telah menebus hidup kita dan melayakkan kita. Amin. Kita semua dilahirkan orang kasih karunia Tuhan. Tuhan berani bersaksi, menyatakan dirinya. Anak-anak muda, jangan malu menyatakan engkau adalah seorang pengikut Kristus. Amin. Saya pengikut Kristus, katakan dengan bangga anak-anak muda. Jaga iman percayamu, berani bersaksi. Yesus saja memberikan contoh dan teladan. Demikianlah Rasul Paulus menguatkan. Hai Timotius, kata Rasul Paulus, Yesus aja bersaksi menyatakan dirinya. Makanya dia mengatakan yang telah engkau ikrarkan di depan banyak saksi. Di depan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya mau menjadi saksi Tuhan yang telah kita ikrarkan di depan banyak saksi. Pada saat saudara menerima satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu yang bernama Yesus. Saudara dan saya telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Tuhan, aku mencintai Engkau. Aku mengasihimu, saudara berkata begitu. Sesungguhnya saudara telah mengatakan ikrar yang benar. Aku menerima Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, anak-anak muda saya, kita telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalau kita nggak malu memberitakan firman Tuhan, maka api itu akan tetap terus berkobar. Amin. Biarlah api itu terus berkobar dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah memelihara apa yang dipercaya. Ayat 20 sampai 21. Bagaimana kita berkobar bagi Kristus? Pertama adalah dikatakan kita mengejar yang benar, kedua bertanding dengan benar, ketiga memelihara apa yang dipercaya.
Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudaraku, Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil lah kita berani bersaksi Tuhan itu baik. Karena Injil lah kita tidak malu menceritakan berita pertobatan dari kehidupan kita. Amin. Semua karena Injil. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena berita Injil itu. Katakan amin. Saudara bisa melayani di sini. Saudara dan saya gak ada satupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Gak ada yang gak pernah melakukan kesalahan. Tapi saudara dan saya bisa melayani di sini. Bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu karena Injil. Injil itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Ayat terakhir, janji benar-benar terakhir. Roma 1 ayat 16-17. Amin. Injil itu kekuatan Allah. Saudara bisa berdiri tegap. Itu kekuatan saudara kan? Karena Tuhan, karena firman Tuhan, karena Injil. Benar enggak? Bukan karena kuat gagahmu, tapi oleh karena rohku. Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16-17. Kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, firman Tuhan, berita, kabar baik, Injil keselamatan itu adalah kekuatan anak-anak muda. Benar enggak? Ya kan? Pada saat saudara lagi lemah, orang tua, bapak, ibu yang lagi bekerja, saudara dan saya dimanapun kita berada, pada saat kita hampir menyerah, firman Tuhan yang berbicara yang menguatkan kita. Benar enggak Bapak Ibu? Ya kan? Injil itu yang memberikan kita kekuatan, enggak ada yang lain. Manusia bisa meninggalkan, manusia bisa mengecewakan, pasangan bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan. Tapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pegang itu supaya kita tetap berkobar bagi Kristus. Ingat, berkobar itu menyala, bukan hanya sekedar menyala seperti kalau kita lagi mau merokok, zaman dulu kan pakai matches, apinya kecil. Tapi berkobar bagaimana api itu merembes kemana-mana oleh karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengejar dan menjauhi semua yang tadi telah kita baca Bapak Ibu. Amin. Mengejar yang benar, bertanding dengan benar, memelihara apa yang benar. Anak-anak muda, engkau dipercaya untuk melayani Tuhan, jaga itu. Terus melayani setia sampai akhir, jangan hanya ikut-ikutan, aduh cowok yang saya taksir nggak ada di situ lagi, udah pindah gereja, saya pindah juga. Jangan ya. Ya, cari Tuhan ke gereja bukan karena cowok, bukan karena cewek. Ya kan? Tapi mengejar yang benar. Bertandinglah dengan benar. Memelihara apa yang Tuhan telah berikan. Jaga kekudusan kehidupan kita karena Tuhan sangat baik dan sangat mengasihi kita. Dia memberikan segala yang terbaik, mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin.